Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Ini Pak Amin sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Pak Taufik gitu kan? Alhamdulillah sehat. Ini saling mendoakan sehat selalu ya Pak Amin. Ya, insya Allah. Tentunya di bulan puasa ini aktivitas banyak dan mudah-mudahan ya kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Harapannya begitu Pak Amin. Oke, ini Pak Taufik mau betul sekali ya, meskipun puasa kita tetap semangat. Ini semangat. Alhamdulillah. Oke. Oke Pak Amin. Oke. Mohon maaf di kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit melakukan wawancara terkait kebijakan-kebijakan Pak Amin selaku kepala sekolah di SD Darul Jafar terkait nanti untuk paradigma benar melawan salah dan dilema etika. Mungkin tujuan wawancara nanti begitu Pak Amin. Iya. Barangkali Pak Amin ada waktu nih. Oke, insya Allah ada waktu-waktu. Ayo dah nih, alhamdulillah. Berarti ini bisa kita lanjutkan ya Pak Iya. Amin. Oke. Gini Pak Amin, tentunya banyak kasus, kemudian banyak kejadian-kejadian yang mana itu pernah dialami oleh Pak Amin. Mungkin kan sudah lama juga ya jadi kepala sekolah, jadi banyak kasus yang sudah ada penanganan yang mana itu langsung dan mungkin secara tidak langsung atau berkala, dan itu memang membutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu. Di sini saya Pak Amin menginginkan satu saja nih, nanti contoh kasus yang mungkin pernah dilalui, pernah laksanakan oleh Pak Amin sebagai proses pembelajaran kami di JGP. Mungkin sedikit ya Pak Amin review kasusnya dulu apa Pak Amin? Itu kasus tentang apa gitu? Kasus terkait boleh dengan benar melawan salah, yang kedua boleh dilema etika, di paradigma dilema. Oke, Pak Taufik, terkait dengan kasus paradigma dilematika ini, kebetulan kalau di sekolah kami ada beberapa guru, ya mungkin tidak semua, ada beberapa guru yang memang mempunyai istilahnya punya kegiatan di luar lah. Jadi saya mengajarkan beliau itu punya juga ikut kegiatan di luar juga. Jadi saya mau sampaikan beliau itu mengikuti sebuah organisasi. Lakukan di situ itu beliau sebagai tukang syutingnya, kalau namanya seperti itulah, tukang syuting atau kru syutingnya itu kan jadi salah satu bagian gitu iya. ya. Jadi memang karena memang kru syuting itu kan kebetulan beliau itu juga utama di situ. Jadi sebagai pegawai utama merekam, sehingga apabila ada kegiatan syuting itu ya harus meninggalkan tugas. Itu menjadi dilema kita, karena memang di satu sisi beliau itu juga punya tugas mengajar di sini, tapi di sisi lain ketika pas ada EO-nya itu ada job dikeluarkan, memang beliau harus ikut gitu. Jadi ya dengan seperti itu ya harus kita ambil sebuah tindakan untuk kebijakan itu. Oh gitu Pak. Jadi ada salah satu guru yang mana itu juga mempunyai kegiatan di luar sebagai Pak, sampingan gitu, dan gurunya itu menjadi salah satu tim yang itu juga dibutuhkan gitu ya Pak. Betul. Jadi di situ itu memang peran utama, menyuntikkan di situ. Bahkan menjadi peran utama juga ya. Jadi mau tidak mau juga harus berangkat. Padahal di sekolah itu juga mempunyai tugas
selaku guru yaitu mendidik. Iya, betul. Dan ini menjadi paradigma dilema etika dari Pak Amin sendiri. Dan tentunya Pak Amin dari identifikasi awal ini mungkin ini menjadi salah satu dilema etika Pak Amin selaku kepala sekolah. Kemudian Pak Amin dalam hal yang demikian itu sekiranya Pak Amin mengambil keputusan itu terutama yang menyangkut kasus-kasus ada kepentingan yang sama kemudian ada sehingga menjadi dilema etika itu mungkin bagaimana Pak Amin menjalankan pengambilan keputusannya ini bagaimana? Jadi begini Pak Taufik ya, karena kita juga menyadari bahwa kita juga ya istilahnya agak sedikit memberikan kebebasan bagi kita untuk mencari penghasilan di luar. Karena yang namanya kebutuhan hidup kan kita juga tidak tahu berapa besarnya yang dia butuhkan gitu. Nah tentunya kami dalam memberikan sebuah kebijakan ya tentunya mungkin ya kadang-kadang ya kita ada rasa kasihan juga dan kadang-kadang juga dengan kita memikirkan yang lebih matang gitu karena nanti jangan sampai dengan kita memberikan izin beliau mengadakan kegiatan luar itu jangan sampai nanti timbul pro kontra di dalam sekolah juga gitu. Jadi kalau selama ini yang sudah kami lakukan memang ketika beliau itu punya job keluar ya semaksimalnya apabila ada tugas di sekolah nanti tugasnya bisa diselesaikan dulu. Kemudian selain itu kami juga memberikan masukan bahwa mungkin dia tuh juga punya rekan yang lain di dalam kegiatan syutingnya itu sehingga tidak setiap saat itu beliau mendengarkan tugas di sekolah. Jadi nanti suatu saat ya oke lah mungkin beliau sedang ada job di luar gitu, monggo kita persilahkan. Yang penting nanti tugas di sekolah itu juga bisa terkondisikan mungkin nanti dengan memberikan tugas dan sebagainya atau mungkin nanti diberikan dengan guru tiketnya. Kemudian di sisi yang lain ketika nanti ada job lagi ya itu kita cut kalau bisa di sekolah dulu dan nanti digantikan dengan rekannya yang lain gitu. Sehingga antara tugas di sekolah dengan tugas dia di luar itu juga bisa terkondisikan semua. Jadi di sini tadi saya mereview singkat terkait dengan dari jawaban dari Pak Amin memang sudah mengerucut kepada salah satu 4 paradigma yang mana tadi ada rasa Pak Amin keadilan melawan rasa kasihan yang mana tadi disampaikan beliaunya selain di sini juga ada ekonomi yang perlu dikuatkan menjadi keluarga. Kemudian tadi juga sudah masuk dari 3 prinsip pengambilan keputusan yang mana dari ketiga prinsip itu sudah diterapkan oleh Pak Amin dan tentunya ini memang pengambilan kebijakan yang dari awal sudah matang ya Pak Amin. Memang ya kita sebagai pemimpin kan memang harus mengakomodir semua kepentingan guru. Jadi kan kita tidak bisa semata-mata harus begini harus begitu tidak. Tapi nanti ya kadang-kadang kita izinkan, kadang-kadang ya kita tidak kita izinkan gitu dengan catatan tadi kita untuk masukan ya kan beliau itu mempunyai rekan yang memang betul-betul bisa mengertikan beliau ketika saat di sekolah. Baik, terima kasih Pak Amin itu memang kebijakan-kebijakan yang Masya Allah luar biasa sekali sehingga mungkin ya dari Bapak Guru di sini memang sangat nyaman dan bisa bahagia semuanya kalau dilihat itu ya dari cerita-cerita itu yang mudah-mudahan dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Amin ini memang
kebijakan yang membawa kewibawaan, sehingga dari peran guru, peran kepala sekolah itu tidak ada mungkin saling iri dan semuanya. Ya luar biasa sekali ini ya Pak Amin, pengambilan kebijakan ini ya. Ini nanti Pak Amin yang baik ini akan saya contoh mungkin ke depan terutama kami sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu akan kami terapkan kepada siswa, sehingga siswa itu tidak ada yang merasa iri dengan temannya, tidak merasa emaskan ya itulah. Jadi luar biasa sekali. Memang kalau ada hal seperti kan ya memang dilema bagi kita semuanya. Ya dilema bagi saya, kemudian dilema juga kalau kita sekolah kan, kalau swasta kan ada yayasan, jadi kita dilema juga dengan yayasan seperti itu. Jadi jangan sampai apapun kebijakan yang kita ambil itu nanti ada satu pihak yang merasa dianamaskan, ada satu pihak yang merasa dirugikan. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu nanti terjadi kesenjangan di sekolah, sehingga lingkungan di sekolah juga tidak bisa kondusif. Baik, lengkap juga di wawancara kesempatan pagi hari ini ya Pak Amin ya, terkait dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah-langkahnya pun sudah runtut, sehingga pembicaraan kita, wawancara kita di pagi hari ini sangat aktif sekali ya Pak Amin ya. Jadi selain di keputusan dari Pak Amin sendiri, memang kita harus ada pertimbangan juga dari yayasan, karena sekolah ini sekolah di bawah yayasan swasta ya Pak. Jadi harus pinter-pinter gitu ya Pak. Jadi selain kita memberikan kebijakan misalnya A, ternyata kita juga harus memikirkan B, C sampai mungkin banyak sekali gitu ya Pak. Sehingga Pak Amin harus mengambil satu yang mana di situ tidak merugikan yang lain, tidak membuat iri, tidak merugikan yayasan, semuanya berjalan. Dan itu ternyata bisa ya Pak Amin. Insya Allah ya selama ini bisa berjalan. Luar biasa sekali Pak Amin. Jadi ya mungkin sudah senior sehingga ya semuanya perlu belajar juga sehingga keputusan dan bahwa kebijakan ataupun sendiri. Baik Pak Amin, ini rasanya semakin memanas, semakin semangat ya. Ini saya lanjutkan ya Pak Amin. Ya, dalam pengambilan keputusan tentunya Pak Amin kan ada yang dianggap itu dilema etika ataupun kasus-kasus dilema etika. Mungkin hal-hal apa saja ya Pak Amin yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Ya kalau selama ini di dalam pengambilan keputusan yang kami anggap efektif tentunya ya dengan mengadakan pendekatan personal juga. Jadi tadi untuk guru yang sering keluar, sering izin untuk melakukan cek keluar, itu ya kita adakan pendekatan personal. Jadi nanti kita beri masukan-masukan dan sebagainya, sehingga nanti ya meskipun beliau ada tugas keluar, itu tugas di sekolah juga tidak bisa digunakan begitu saja gitu. Jadi insyaallah kalau dengan pendekatan secara personal ya untuk dilema etika mungkin lebih efektif, kita bisa tanggulangi seperti itu, sehingga nanti tadi tidak ada kecemburuan sosial dengan guru yang lain. Baik, luar biasa sekali ya Pak Amin. Jadi selama ini yang dianggap efektif itu melakukan pendekatan yang Pak Amin, sehingga tidak ada jarak, bisa face to face, sehingga bisa mungkin sesekali pernah ada segitiga restitusi itu, jadi tidak menyalahkan seseorang, tetapi Pak Amin sama-sama mengambil nilai positifnya, saling memberikan solusi juga kan, dan juga memberikan solusi juga ya. Jadi kita bisa mengembalikan kebenaran itu kepada yang bersangkutan, sehingga kita sendiri tidak perlu yang namanya
untuk mengarahkan. Betul. Jadi kan apa ya kan kita ajak bicara juga, jadi kan kita bicara dengan yang beliau itu kan ya kita ajak bicara, jadi di sini juga punya tugas. Nah, kemana jenengan sering jenengan tinggal keluar kan nanti bagaimana dengan sulapan jenengan gitu. Jadi kita berikan pengertian sehingga beliau juga bisa memahami posisi beliau itu di sekolah ini dan posisi beliau di tempat kerja yang lain. Baiklah Pak, sekali saya salut pada Pak Amin ya. Ternyata itu yang saya pelajari selama ini Pak Amin, ternyata sudah dilakukan oleh Pak Amin yang luar biasa sekali. Ini saya tidak menyangka ini ternyata Pak Amin sudah melakukan, bahkan ada SOP sehingga ada segitiga restitusi yang mungkin sudah ada pendekatan sendiri itu. Insya Allah ini bisa kami terapkan ya. Ini ternyata ini memang sudah diterapkan, tetapi baru saya pelajari. Ini Pak Amin, terkait dengan dilema etika, kadang kan kita Pak Amin sering kali membuat perasaan kita itu sulit. Kadang mau menentukan ini nanti apa efeknya ini, kadang kita mau ngambil ini ternyata efeknya lebih banyak, kita mengambil ini ternyata semuanya rugi lah. Dalam hal apa Pak Amin kita mungkin yang ditemui oleh Pak Amin yang saat itu memang dirasa sulit untuk pengambilan keputusan itu bagian apa ya Pak Amin? Kalau dalam hal itu insya Allah yang penting kalau saya pribadi sebenarnya itu kan yang pasti itu saya juga mengedepankan rasa kemanusiaan, karena kan yang namanya manusia kan juga punya hati, sehingga dengan hati itu bisa menimbang-nimbang mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, seperti itu. Jadi ya insya Allah kalau selama ini kami dalam memberikan keputusan tentang dilema ini ya tidak ada yang terlalu berat lah seperti itu. Jadi ya mungkin ada itu tadi, kalau yang paling berat itu mungkin ada yang merasa dirugikan, seperti teman-temannya mengaku saya tuh dulu izin soal nggak diizinkan, sudah diizinkan seperti itu, yang ada kecemburuan sosial gitu ya Pak. Betul. Jadi itu yang berat itu memang kita mengkondisikan teman sejawat gitu ya. Yang seperti itu. Nah, dengan begitu kan ya itu tadi ya kita memang harus memberikan pengertian kepada Bapak Guru juga gitu. Jadi kita semua mengakomodasi semua anggota guru, sehingga nanti kalau memang mungkin ada kegiatan seperti itu ya tadi oke lah, mungkin suatu saat kita izinkan, tapi suatu saat ya tidak kita izinkan. Jadi yang memang yang berat itu tadi menjaga hati orang lain, istilahnya gitu. Jadi memang untuk menjaga guru di SDIK Pejabat ini memang diterapkan Pak Amin, adanya semuanya itu adil, rasa keadilan. Jadi jadi Pak Amin melakukan demi kebaikan orang banyak, dan ini menjadi salah satu Pak Amin trik ataupun langkah-langkah dalam menyeimbangkan itu semuanya. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dari prinsip seseorang. Ternyata Pak Amin bisa menetralkan semuanya sehingga bisa berjalan. Dan tadi juga disampaikan Pak Amin melakukan harapan-harapan dari semua guru sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang ditinggikan atau tadi di anak emas kali itu yang tidak ada. Tapi ya itu tadi mungkin itu yang paling sulit, karena kan yang namanya manusia kan nggak bisa 100% adil kan gitu. Tapi ya semaksimalnya lah, ya itu tadi kita akomodasi semua gitu. Baik, pembicaraan kita ya Pak Amin ini ternyata dari awal sampai ini tadi kami sudah bisa ya menggarisbawahi bahwa suatu keadilan itu memang tidak bisa sepihak, harus melibatkan semua guru, dan tentunya apa yang diinginkan guru, apa yang diinginkan siswa itu bisa tercapai semuanya.
harapan kita seperti itu semoga kalau bisa kan semua tercapai. Oke. Baik Pak Amin, terkait dengan hal ini sedikit kami juga menanyakan, sejauh ini kan Pak Amin sudah bijaksana dan mungkin berwibawa dan lancar dan semuanya itu berjalan sampai sekarang ini. Mungkin kan tentu ada ya Pak Amin terkait dengan suatu perjalanan seseorang itu kadang menemui jalan yang terjal, kadang halus, kadang ada sebagai apa ya Pak Amin, ada itu semak belukar yang menghalangi, mungkin duri tajam seperti itu. Mungkin Pak Amin pernah menemui rintangan ataupun halangan-halangan yang apa itu nanti menyebabkan apa ya Pak Amin terkait dengan pengambilan keputusan itu sulit. Pak Amin sulit dalam memutuskan itu, mungkin dalam hal apa ya Pak? Kalau apa hal-hal yang membuat kami sulit dalam mengambil keputusan itu ya mungkin tadi ada memang beberapa bapak guru yang agak sulit dimengertikan. Jadi di istilahnya untuk meredam rasa irinya, untuk meredam rasa pengennya itu kan memang beberapa bapak guru kan memang agak sulit dikandani, karena yang namanya hati seseorang kan kita juga tidak tahu. Kalau ada tantangan untuk mengambil kebijakan soalnya mungkin hanya itu saja, mungkin ya itu tadi ada yang merasa tidak diakomodasi kepentingannya, kemudian ada juga yang merasa dibeda-bedakan kebijakannya, kok saya diizinkan silakan diizinkan kok saya tidak diizinkan, yang menjadi kan mungkin seperti itu. Yang paling berat seperti itu Pak. Berarti malah datang dari teman sejawat sendiri ya Pak, jadi guru. Jadi datang dari guru masing-masing. Tapi selain itu kan juga dari satu pribadi juga ada ada pertentangan emosi lah gitu. Jadi kan waktunya lancar kok jauh gitu. Yang itu jadi beban berat bagi kami kan itu tadi. Ini waktunya mengajar kok malah meninggalkan tugas di sekolah, tugas yang di luar itu menjadi beban berat bagi saya kalau mengizinkan. Ya mungkin beban berat saya pertanggungjawaban saya sebagai kepala sekolah, atau mungkin juga beban berat kami nanti pertanggungjawaban dengan yayasan juga. Kalau ini sering diizinkan Pak Amin kenapa? Mungkin ada juga seperti dari yayasan gitu. Paling berat seperti itu. Baik. Kemudian Pak Amin di sesi akhir ini tentunya tadi sudah disampaikan beberapa tantangan ataupun rintangan yang sulit dalam pengambilan keputusan. Kemudian Pak Amin, mungkin saya ingin tahu ya Pak, kalau menyelesaikan ataupun pengambilan keputusan itu biasanya saat itu juga atau bahkan mungkin tunggu besok atau tunggu 1 jam nanti lagi, atau bahkan mungkin Pak Amin perlu step by step dalam menentukan memberikan izin ataupun memberikan keputusannya tadi itu, mungkin yang dilakukan Pak Amin selama ini itu bisa diceritakan. Kalau hal seperti itu ya kalau saya tergantung pada kepentingannya Pak Taufik. Jadi kalau mungkin kalau memang itu sangat urgent sekali ya suatu saat yang bisa langsung kita berikan izin saat itu juga. Tapi kalau memang itu memerlukan sebuah pendalaman masalah ya nanti mungkin kita pendek dulu, nanti mungkin 1 jam atau mungkin nanti pas sekolah atau mungkin besok baru kita berikan keputusan seperti itu. Karena memang semua masalah kan tidak bisa langsung di tangani saja betul, langsung ditangani kan nggak bisa. Mungkin kalau memang kuliahnya itu memerlukan syarat-syarat dari kita yang lebih banyak yang mungkin bisa kita pending nanti pada saat pulang sekolah atau mungkin besok pagi. Jadi ya kadang-kadang saat itu juga kita memutuskan, atau kadang-kadang ya nanti kita pending mungkin apakah nanti 1 jam atau besok itu yang kita putuskan seperti itu.
Baik, berarti tergantung masalahnya dulu apa gitu ya Pak. Jadi kalau memang urgent saat itu, tapi kalau memang itu sifatnya mungkin perlu di apa ya, rapatkan dirapatkan dulu. Kalau itu perlu dibentuk mungkin kepanitiaan, berarti kan harus langkah demi langkah gitu Pak. Dan itu Pak Amin ternyata mampu ya untuk kalau di sekolah kita kan juga ada tim manajemen Pak. Ada tim. Jadi ya mungkin suatu saat saya pribadi yang memutuskan bisa sekolah, tapi kalau mungkin ada suatu saat yang ada mungkin masalah berbeda yang perlu kita bicarakan dengan tim manajemen, ya kita bicarakan dulu dengan tim manajemen akibatnya seperti apa gitu. Tapi kalau memang itu sangat urgent sekali dan memerlukan penanganan yang cepat, ya itu langsung dari saya. Baik. Berarti ini malah ya Pak Amin menjadi faktor yang mempermudah Pak Amin dalam pengambilan keputusan ini membantu sekali ya Pak. Jadi tidak hanya saya memikirkan, jadi ada tim manajemen juga yang lain. Ternyata ada yang memperingan pekerjaan kita, memperingan pikiran kita, sehingga apa yang kita putuskan itu sudah berada di cakupan tim manajemen tadi. Dan barangkali ataupun barang tentu ada masalah yang mungkin tim manajemen juga tidak perlu mungkin dilibatkan dan harus sendiri, itu juga ada. Baik, Pak Amin, ini dari awal sampai akhir kita sudah membahas sangat semangat sekali, dan Pak Amin tentunya juga sudah melakukan hal-hal yang ini baru saja saya pelajari, ternyata sudah dilakukan semua oleh Pak Amin. Ini kami yang baru belajar, saya tentunya bisa mencontoh, bisa meniru dari apa yang dilakukan Pak Amin dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan itu tidak merugikan yang lainnya dan semuanya bisa menerima. Dan ini merupakan asas keadilan juga ya. Barangkali nanti saya terapkan, saya selaku di membawa pemimpin belajar di kelas, jadi insya Allah kami terapkan. Terakhir Pak Amin, terkait dengan hal ini mungkin Pak Amin juga ada rasa duka, ada rasa suka yang paling gembira ya dari Pak Amin menjabat sebagai pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Mungkin sedikit bisa mereview Pak Amin, disampaikan untuk semangat saya juga, dan mungkin bisa menjadi terkait dengan kebijakan terkait dengan kebijakan yang sudah diterapkan. Ya Pak Taufik, kalau terkait dengan itu tentunya kalau saya merasa senang, saya merasa suka itu ya kalau Bapak Ibu guru itu bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan gitu. Jadi mulai dari mungkin memakai seragam, kemudian masuk ke kelas dan sebagainya, itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kami. Ketika Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah tidak hanya Bapak Ibu saja, tetapi juga siswa termasuk saya juga, kalau bisa lebih disiplin itu buat hal yang sangat bahagia bagi kami tentunya. Jadi kalau termasuk juga mungkin kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan pun dilaksanakan Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah dengan maksimal, itu menjadi sebuah berat bagi kami gitu. Kalau dukanya kalau dukanya ya mungkin ya kebalikannya dari itu mungkin kalau mungkin kami membuat sebuah kebijakan kok ternyata tidak dilakukan, tidak dilaksanakan ada Bapak Ibu guru atau mungkin malah dari yayasan yang tidak setuju, itu yang menjadi momen yang mendukakan bagi kita. Tapi tidak membuat putus asa ya Pak? Insya Allah tidak. Kita ya di sini kan satu keluarga lah, dari semuanya kan nanti bisa saling sharing, saling mengakomodasi kebijakan-kebijakan yang ada. Insya Allah tidak membuat putus asa, insya Allah. Ya, kalau boleh saya garis bawahi, ini disiplin membuat bahagia. Iya Pak. Baik. Semangat sekali Pak Amin kesempatan pagi hari ini, sehingga waktu terus berjalan, saya tidak merasakan ini. Mungkin sudah lama kita bicara ini. Itu Pak Amin, mungkin sedikit ini
ini bermanfaat bagi saya tentunya sebagai pelengkap tugas, dan tentunya ini saya juga ada jam untuk masuk di kelas. Saya kira ini cukup dulu Pak Amin. Semangat, sukses selalu untuk Pak Amin. Terima kasih untuk waktunya di kesempatan pagi. Semoga sharing kita kali ini ya bisa memberikan manfaat bagi saya dan bermanfaat untuk Pak Taufik, sehingga nanti kedepannya ya bisa lebih baik lagi. Amin. Ya gitu Pak Amin, terima kasih. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Pak Taufik. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Taufik. Pak Taufik sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya semoga saling mendoakan baik ya Bu ya, sehat. Iya, Di kesempatan siang hari ini Bu Yuni ada kelonggaran ya waktu saat ini ya Pak ya? Ya. Kalau kelihatannya jadwal saya nggak begitu padat. Mungkin ya kalau dalam 1 jam ke depan longgar Pak. Oh iya. Gini Bu Yuni, ya mengganggu waktunya Bu Yuni istirahat. Saya ingin sedikit melakukan wawancara terkait paradigma etika yang mungkin Ibu pernah alami. Ya mungkin kan Bu Yuni menjadi kepala sekolah juga sudah lama, dan mungkin pengalaman dari Bu Yuni saat menjabat menjadi kepala sekolah itu juga banyak yang didapatkannya. Nah, dalam hal ini saya ingin meminta ya sedikit saja nanti dari pengalaman Ibu Yuni terkait dengan paradigma etika itu, dilema etika itu sebagai kelengkapan tugas demonstrasi kontekstual saya. Itu Bu Yuni. Ya, tidak apa-apa Pak, silahkan. Okay. Nanti silahkan penjenengan mengutarakan pertanyaan yang diajukan, nanti saya jawab Pak. Baik, ini Bu Yuni. Mungkin Bu Yuni mempunyai ataupun bahkan sudah pernah sekali atau berapa kali memutuskan suatu kesepakatan ataupun pendapat yang mana keputusan itu yang mungkin mengerucutkan ataupun membuat dilema dari hati Bu Yuni. Jadi mungkin satu keputusan yang mana keputusan itu sebenarnya ya mungkin berat ataupun sebenarnya tidak, dan itu membuat Bu Yuni selaku kepala sekolah itu dilema. Mungkin sedikit cerita dari Bu Yuni sebagai gambaran pembukaan kita di kesempatan obrolan kita di kesempatan hari ini. Monggo Bu Yuni. Iya, terima kasih ya Pak Taufik. Sebenarnya di sekolah itu memang banyak sekali problematikanya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau untuk dilema etika itu di sekolahan saya itu juga banyak sekali. Iya, salah satu contohnya misalkan di sekolahan saya itu sedang KPM. Ternyata dalam proses KPM-nya ada guru saya yang kebetulan ditelepon dari rumah karena anaknya sakit panas, dan itu harus segera mendapatkan penanganan. Jadi itu menurut saya juga dilema etika Pak dalam hal itu. Contohnya itu, yang lainnya sebenarnya juga banyak sekali. Saya yakin ya mungkin setiap individu itu punya masalah. Betul. Tetapi satu yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi untuk mengawali obrolan kita di siang hari, tentunya Bu Yuni, dari banyaknya masalah itu ya sedikit ini kita korek, kita obrolkan, barangkali nanti mengerucutkan sesuai arahan-arahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kami buat. Jadi tadi Ibu Yuni menyampaikan ya terkait dengan
teman ataupun yang di SD Bu Yuni, salah satu gurunya itu ada saat KBM berlangsung ya Bu Yuni. Betul. Itu ada telepon dan menginginkan yang bersangkutan, beliau yang bersangkutan supaya segera pulang karena anaknya sakit dan saat itu harus membutuhkan beliau yang bersangkutan, gitu ya Bu ya. Betul. Baik, ya. Ini sudah ya Bu ya, terlihat ada gambaran dan ini menarik sekali untuk kita bahas. Ya mungkin dalam mengidentifikasi kasus ini apa yang dilakukan oleh Bu Yuni untuk masalah ini Bu? Iya, untuk yang pertama kan tentunya kalau ada hal seperti itu pastinya yang bersangkutan kan juga mendatangi saya, istilahnya kan untuk meminta izin. Jadi kan yang bersangkutan datangi saya meminta izin, tapi saya tidak serta-merta memberi izin. Dalam arti saya juga harus menanyakan ada apa tadi selama KBM, lalu siapa yang menelepon mungkin atau yang menjumpai di saat KBM, lalu ada permasalahan apa, apakah harus segera ditangani, penjenengan harus segera pulang atau bagaimana, kan tentunya saya klarifikasi terlebih dahulu. Tetapi di samping itu kita juga sebelum memberikan keputusan itu saya harus pengambilan resikonya, analisis resikonya juga harus kita pertimbangkan. Iya, seperti itu. Baik, berarti memang langkah awal biar Bu Yuni dalam identifikasi kita itu nanti kita mengeluarkan mengeluarkan keputusan itu adil gitu ya Bu ya. Antara benar melawan kebenaran, artinya kan kalau kita mengizinkan itu benar, tetapi kalau mungkin kita tidak mengizinkan itu juga ada benarnya. Dan itu memang kita identifikasi satu-satu ya Bu ya. Tadi Bu Yuni menyampaikan kita awali yang pertama siapa dulu yang mencari, kemudian yang kedua tadi masalahnya apa, identifikasi yang ketiga apa yang ingin dibutuhkan dan apa yang tadi yang dilakukan saat ini itu apa. Dan itu memang dari beberapa identifikasi ya, ada 3 identifikasi yang itu memang mengerucut kepada nilai-nilai kebenaran, sehingga dalam kita mengambil keputusan itu nanti bisa berlaku adil gitu ya Bu Yuni ya. Besar garis besarnya begitu. Iya, baik, ini memang suatu problematika di setiap individu. Barangkali nanti ada suatu masalah, paling tidak kan ada omong-omongan lah dengan kepala sekolah begitu. Baik, itu Bu Yuni. Jadi dalam hal ini ya kita menjalankan ataupun pengambilan keputusan ini kan ada Bu ya, tadi yang sudah disampaikan ada nilai benar dan mungkin benar melawan benar tadi ada rasa kasihan itu juga ada. Lanjut Bu, langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur yang setelah tadi melaksanakan identifikasi, kemudian langkah apa selanjutnya? Identifikasi kan sudah Bu ya. Kemudian langkah awal dan mungkin sampai beliaunya itu mendapatkan izin itu langkah-langkah yang dilaksanakan dari Ibu Yuni selaku menjabat kepemimpinan di situ sebagai kepala sekolah apa Bu? Iya, tadi kan sudah berbincang-bincang. Yang berikutnya kan paling tidak kita berbicara langsung dengan yang bersangkutan. Yang kedua kita juga harus menengok tentang mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam saat itu kan posisinya beliau kan
sebagai guru Oh, iya. yang mempunyai tugas pokok pendidik itu tetap kita sampaikan. Yang berikutnya kita melakukan analisis risiko, Pak. Oh iya. Iya, jadi nanti kalau misalkan ini saya beri keputusan, misalkan keputusan A, Bu ini harus pulang atau tidak boleh pulang, itu kan nanti resiko kedepannya juga harus kita betul. kita pikirkan, Iya. baik itu resiko pada diri pribadinya, resiko pada anak didik, dan resiko mungkin pada rekan sejawatnya. Setelah itu kita analisis, barulah kita bisa menimbang suatu keputusan. Saya harus memberikan keputusan yang bagaimana, itu langkah-langkahnya seperti itu. Iya, Bu ya, ini terlihat bijaksana sekali ya Bu Yuni ya. Ini ya mungkin Bu Yuni ini salah satu kepala sekolah yang mungkin dicintai lah dengan teman-temannya ya. Ini mungkin dengan keadilan dan pengambilan keputusan yang bijaksana ini ya Bu Yuni, memang harus diutamakan biar tidak ada kecemburuan sosial gitu ya Bu Yuni ya. Dan tentunya ini kan ya Bu Yuni, ini juga termasuk menjadi langkah efektif juga ya dalam kita pengambilan keputusan. Dan mudah-mudahan dari hal ini bisa dikatakan efektif, ke depan juga keadilan itu ada dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Baik Bu Yuni, tentunya dalam kita Bu Yuni, pengambilan keputusan itu tidak berjalan mulus. Kadang kalau kita berjalan itu kan ada selak belukar yang menghalangi rintangan kita berjalan. Dan mungkin saat Bu Yuni mau mengadakan pengambilan keputusan saat itu juga mungkin menemui hal-hal yang mungkin itu membuat ataupun sebagai tantangan Bu Yuni. Kira-kira bisa diceritakan tuh tantangan-tantangan yang sering terjadi ataupun terjadi saat itu. Kalau tantangan itu pastinya ada ya Pak, baik itu secara kita sosial dengan teman lah, dengan rekan sejawatnya. Kalau saya sering memberikan izin pada si A, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, itu nantinya jadi mereka beranggapan saya lunak. Oh iya. Ya, jadi selain itu teman-temannya, rekan-rekan kerjanya kan juga merasa mungkin timbul kecemburuan terhadap guru tersebut, kok sering diberikan izin untuk pulang, untuk kemana. Itu kan tentunya yang namanya manusia kan pastinya ya Pak, itu ada rasa cemburu terhadap sekelilingnya yang dirasa itu mungkin bagi yang lainnya kok saya tidak seperti itu kan, kalau si ibu itu kok diberikan keringanan, diberikan keputusan yang mungkin mengenakan gitu. Jadinya tantangannya seperti itu. Di samping itu kan kita juga harus selama KPM kan kita harus memikirkan anak didik. Tantangan kita bagaimana anak didik ini tetap belajar, tetapi di sisi lain ibu ini kita beri keputusan untuk meninggalkan, misalkan ya Pak, meninggalkan proses KPM-nya. Jadi tantangannya itu, jadi kita mengambil keputusan untuk ini Pak, mungkin mengambil guru yang lain gitu, untuk menggantikan KPM-nya. Biar tetap bisa berjalan. Iya, betul. Biar KPM-nya berjalan dan si guru A tadi bisa meninggalkan KPM-nya untuk keluarganya yang memang saat itu membutuhkan. Baik, berarti tadi tantangannya ada dua ya Bu ya. Tantangan dari teman sejawat juga yang mana nanti menimbulkan kecemburuan sosial, dan
Yang kedua, karena tugas guru itu mengajar, tantangan kedua yakni terkait dengan siswa-siswanya. Tapi yang tadi sudah ada jalan keluar, ada guru pengganti, itu langkah yang bijaksana juga ya Bu ya. Jadi ada plan B, C sampai Z. Betul. Memang suatu keputusan itu harus ada rencana A, kalau gagal A ganti B, ganti C dan seterusnya. Gitu Pak. Baik. Bincang-bincang kali ini luar biasa sekali ya Bu ya. Saya malah banyak mendapatkan ilmu ini dari Bu Yuni selaku menjadi pimpinan, menjadi pemimpin dan kepala sekolah di SD Negeri 3 Munggur ya. Dan dua ya Bu ya. Masya Allah, ini kepala sekolah yang menjabat 2 sekolah sekaligus ya Bu ya. Ya luar biasa sekali. Karena memang belum, yang satunya kan belum ada kepala sekolah. Oh gitu. Memang bisa ya Bu ya. Kalau memang kita kuat, mengapa tidak ya. Jadi penting kita jalani. Oh iya. Alhamdulillah. Salut sekali ya dengan Bu Yuni. Ya Bu Yuni ya. Gini Bu, dalam pengambilan keputusan tentunya ada Bu ya, jangka waktu ya. Mungkin kita harus mengambil saat itu juga, ataupun besok saja, atau disuruh menanti dulu 1 jam 2 jam selagi kita berpikir. Mungkin Bu Yuni dalam hal pengambilan keputusan itu apakah dibuat jurnal, dibuat jadwal, atau saat itu juga silahkan, ataupun tunggu 1 jam, atau gimana Bu dalam mengambil ataupun memberikan keputusan itu? Kalau untuk jadwal itu kan tergantung permasalahannya Pak. Oh gitu. Kalau itu permasalahan yang sifatnya urgent, segera, itu ya kita harus segera untuk mengambil keputusan tanpa harus kita istilahnya rembukan ya Pak, harus kita rapatkan. Tetapi kalau hal itu perlu yang berhubungan langsung dengan stakeholder yang ada di sekolah, misalkan program-program itu kan tentunya kita harus ada terjadwal, waktunya tidak bisa tapi kita punya step by step, misalkan dirapatkan dulu, disosialisasikan dulu, lalu analisis resikonya bagaimana, baru kita bisa ambil keputusan. Jadi tergantung permasalahannya ya Bu. Jadi kita sebagai atasan itu memang harus pinter-pinter ya Bu ya, menentukan ini harus segera, ini rapatkan dulu, ini step by step gitu ya Bu ya. Insyaallah luar biasa sekali nih. Kemudian Bu Yuni, dari yang tadi sudah pengambilan keputusan, tentunya kan kita kadang ada imbangan ya Bu, ada mungkin faktor-faktor yang dari teman-teman yang kita minta pertimbangan, atau barangkali Bu Yuni punya yang selama ini mempermudah Bu Yuni dalam mengambil keputusan itu apa dan siapa. Mungkin sesuatu itu seseorang ataupun bahkan yang itu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Monggo Bu Yuni. Kalau yang faktor yang mempermudah itu ya paling banyak dari pihak teman-teman sejawat ya Pak. Kembali ke teman-teman lagi. Iya betul. Selain itu bisa dari pihak komite sekolah, karena contohnya misalnya program-program sekolah itu kan juga kita harus berkoordinasi dengan tentu ya dengan komite itu. Jadi seluruh stakeholder yang ada di sekolahan itu menjadi penentu yang bisa mempermudah suatu keputusan. Iya, itu Pak. Baik, Ibu Yuni, sudah panjang lebar ya dari awal sampai akhir ini kita sudah wawancara, melakukan obrolan yang sangat luar biasa. Tentunya ini selain Bu Yuni itu pernah melakukan, dan ini menjadi motivasi dan pembelajaran khususnya bagi saya
nggih, yang saat ini juga baru belajar menjadi CGP, dan ini mungkin akan menjadi pembelajaran dan ke depan nggih, saat kami tentunya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Nah, tentunya saya juga ingin mempraktekkan apa yang disampaikan dari Bu Yuni tadi ya, keputusan yang mungkin itu bijaksana dan bisa diterima oleh semua pihak. Itu bisa kami laksanakan. Terakhir Bu Yuni, tentunya ada suka dan duka, dan tentunya banyak pelajaran ataupun banyak kenangan ya saat Bu Yuni itu mengeluarkan keputusan, saat Bu Yuni memberikan keputusan A, B sampai Z tadi. Mungkin ada perasaan senang atau bahagia ataupun mungkin keluh kesahnya. Mungkin review singkat ya Bu Yuni terkait selama ini menjadi kepala sekolah ataupun pimpinan. Monggo Bu Yuni. Iya. Kalau pengalaman pengambilan keputusan ya memang banyak. Keluh kesahnya itu ya kadang ada sukanya, ada dukanya. Sukanya itu kalau keputusan yang saya ambil itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Di samping itu tidak memindahkan peraturan. Di samping itu juga kinerjanya dapat meningkat. Itu. Kalau dukanya ya tentu suatu keputusan itu apabila itu merupakan keputusan yang menurut insting saya sendiri dan itu kurang diterima oleh orang lain, tetapi umpan balik mereka itu kita gunakan untuk evaluasi diri. Jadi suatu keputusan yang saya ambil berarti memang perlu kita perbaiki untuk kemajuan ke depannya gitu. Baik, ya terima kasih Bu Yuni bincang-bincang kali ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti Bu Yuni tetap semangat, tidak ada permasalahan yang begitu sulit tentunya ya. Mudah-mudahan ada masalah segera selesai ya, mudah-mudahan tidak ada masalah gitu ya Bu ya. Tapi kan setiap manusia tetap ada masalah kan, karena Bu ya, kita sebagai manusia itu menyelesaikan masalah karena kita dihadapkan oleh masalah, dan masalah ini sebenarnya membuat pendewasaan bagi kita dan pengalaman. Tapi juga tetap semangat. Iya Bu Yuni. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Ya. Yang penting bagaimana cara kita mensikapinya. Siap. Oke Bu Yuni, terima kasih bincang kali ini. Terima kasih waktunya. Saya doakan Bu Yuni tetap sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Sehat terus, semangat terus ya Pak Taufik ya. Amin. Sukses untuk karirnya, untuk CGP-nya. Demikian Bu Yuni. Saya yang Bu memberikan pertanyaan, barangkali dalam saya mengeluarkan kata-kata ataupun penyusunan kalimat kurang mungkin tepat atau bahkan menyakiti dari ini, saya mohon maaf. Dari ini percakapan ataupun wawancara kita akhiri ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikat. Yes. Terima kasih. Banter ya Bu ya. Berapa Bu ini nggih? Berapa ya? Saat itu juga